dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera dilakukan konsolidasi pembentukan DPD di seluruh Indonesia. Nah, sebuah kebijakan yang sangat saya anggap itu fantastis oleh Bung Umar, walaupun dengan nama Front Pemuda Muslim Maluku, namun bisa merangkul semuanya masuk ke dalam. Maka apa yang kita sebut dengan lahirlah Islam rahmatan lil alamin, maka FPMM juga harus menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, alhamdulillah Kota Tual dalam keadaan semuanya, masyarakatnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi pasca kita setelah mengikuti kongres, masih ada juga proses konsolidasi organisasi dan silaturahmi, mengingat kongres ini adalah merupakan kongres pertama. Tentu berbagai hal dalam konsolidasi organisasi masih perlu dipersiapkan. Baik itu secara internal, persiapan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kemudian juga dalam konteks persiapan struktur organisasi, dan juga membangun hubungan komunikasi antara sesama DPD dan DPW yang ada di yang mengikuti kongres pada kongres pertama kemarin. Ya, yang pertama bahwa kita pertama memberikan sebuah apresiasi dan penghormatan bahwa paling jarang di Republik ini organisasi paguyuban itu sampai pada tingkat melakukan strukturisasi dari pusat sampai ke daerah. Memang kita ketemu banyak organisasi melakukan proses strukturisasi dari secara hierarki kepengurusan dari pusat sampai ke daerah, namun sampai melaksanakan kongres itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, hari ini FPMM membuktikan itu bahwa organisasi paguyuban ini adalah sebuah bentuk organisasi yang modern, yang mampu untuk menjadi percontohan bagi semua organisasi lain. Nah, dalam konteks ke Kota Tual, tentu bahwa kita berharap FPMM ini dia menjadi jembatan komunikasi. Nah, jadi bukan saja FPMM menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dalam konteks Muslim, tetapi semua keluarga besar. Jadi semua komunitas itu bisa FPMM menjembatani komunikasi, baik itu untuk kepentingan-kepentingan daerah maupun kepentingan-kepentingan keluarga maupun kepentingan masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual yang ada di Jakarta. Nah, ini harapan-harapannya seperti itu. Jadi ya kehadiran FPMM di Kota Tual ini merupakan sebuah, ya boleh kita katakan sebuah angin segar juga ya buat masyarakat kita di sana. Ada keberkahan, alhamdulillah. Ya. Saya kira sesuatu yang telah dilakukan oleh FPMM hari ini itu adalah sebuah terobosan yang sangat maju, bahwa konsolidasi itu telah dilakukan. Sehingga hari ini telah terlaksana kongres. Nah, kita berharap pada kongres kemarin ternyata hadirlah para perwakilan dari DPD-DPD yang sudah ada di Indonesia. Tentu belum 100% ya, tetapi sudah memenuhi persyaratan untuk sebuah organisasi yang setingkat organisasi paguyuban dalam melaksanakan sebuah kongres pertama. Nah, yang kedua, bahwa proses ini itu saya yakin sungguh bahwa konsolidasi ini akan berjalan. Dia berjalan, makanya kita harus kawal. Kita kawal untuk dalam kongres kemarin kita sudah memberikan sebuah ketegasan di dalam arena kongres untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera dilakukan konsolidasi pembentukan DPD di seluruh Indonesia. Nah, apa amanat kongres? Iya, amanat kongres. Kita dalam amanat kongres. Nah, targetnya adalah kalau ini sudah, maka ini adalah sebuah organisasi paguyuban yang pertama menurut saya.
Kalau banyak organisasi paguyuban, tetapi belum tentu melakukan kongres. Sampai dengan tingkat melakukan kongres. Nah kalau FPMM sampai ke tingkat itu sekarang sudah. Tinggal kita bikin secara menyeluruh, maka saya yakin sungguh bahwa ini harus akan mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Ini menjadi perhatian khusus dan ini menjadi percontohan bagi seluruh organisasi paguyuban di Indonesia agar apa? Agar proses kerja-kerja organisasi baik paguyuban di mana saja itu dia bisa terarah, terukur sehingga pemerintah bisa menjadikan dia sebagai partner komunikasi dalam pembangunan nasional. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran yang kita bahas di dalam arena kongres kemarin. Nah, tidak menjadi persoalan bahwa Bung Umar dalam hal ini Ketua Umum menginginkan bahwa karena ini Jakarta semua komunitas itu ada di sini. Ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha yang semua dari Maluku tetapi berada di Jakarta. Nah, sebuah kebijakan yang sangat saya anggap itu fantastis oleh Bung Umar, walaupun dengan nama Front Pemuda Muslim Maluku, namun bisa merangkul semuanya masuk ke dalam. Nah, tinggal kita desain konstitusinya. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu dia membolehkan adanya anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini adalah ada penghormatan, anggota kehormatan, anggota luar biasa dari saudara kita non-muslim sehingga mereka secara konstitusi diakui dan masuk kepada FPMM. Nah, implementasi dari anggaran dasar ini sebagai organisasi dan kepengurusan di bawahnya tentu akan secara otomatis mengikuti. Jadi kita di DPD dan DPW harus mengikuti, bisa merekrut karena diamanatkan di dalam konstitusi anggaran dasar rumah tangga FPMM itu sendiri. Nah, untuk itu ini menjadi sebuah keputusan yang sangat luar biasa yang kita bikin di dalam. Memang ada pemikiran bahwa kita mau merubah nama Front Pemuda Muslim Maluku karena kelihatannya mampu mengakomodir semua golongan. Tetapi saya kira anggaran dasar, anggaran rumah tangga belum memberikan ruang karena ini baru pertama. Ya kita lihat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Saya kira Umar Kay adalah hari ini ya, bukan kita mau memberikan pujian atau ini, tapi Umar Kay adalah sosok pemuda milenial. Artinya apa? Pemuda milenial, tapi juga pemuda tradisional. Kelokalan ada sifat lokalnya Bang Umar itu, walaupun dia lahir daripada namanya dari K ya, dari Tual sampai ke Jakarta, tapi hari ini dia telah mampu menjadi seorang tokoh nasionalis, tokoh nasional yang mampu memberikan berkat semua komponen yang ada di Jakarta. Dia mampu untuk bisa memberikan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di organisasi paguyuban di Jakarta. Nah, kita orang Maluku sangat membutuhkan figur-figur seperti ini. Nah, mungkin dengan FPMM ini, ya tentu kita punya harapan banyak lah. Sebagai DPD, DPW, punya harapan banyak. Bahwa Bung Umar dan FPMM-nya yang ada secara struktur di Jakarta, juga harus bisa implementasi trickle down efeknya ke daerah. Itu harus terlihat. Artinya, fokus melihat semua komponen yang ada di Jakarta, tetapi juga harus melihat dan fokus untuk melihat berbagai kepentingan-kepentingan daerah-daerah yang ada DPD 2 FPMM-nya, yang itu juga harus menjadi prioritas dalam FPMM di DPP untuk bisa melihat itu semua. Itu kita punya harapan seperti itu. Artinya apa yang menjadi keputusan kebijakan di DPP itu harus bisa mewarnai sampai ke tingkat daerah. Betul. Ya kan? Ya. Ini menjadi keputusan yang kolektif kolegial Ya. supaya teman-teman di bawah bisa juga melaksanakan ini dengan baik. Betul. Terakhir, Bung RR, harapan Bung terhadap organisasi ini. Ya, tentu ini kita memiliki sebuah harapan dan cita-cita yang besar ada dalam organisasi ini. Harapan kita bahwa manfaat daripada organisasi ini sangat besar bagi kepentingan umat dan bangsa. Manfaat dari organisasi ini bukan hanya untuk kepentingan orang Maluku, tapi manfaat dan
dari organisasi ini itu bisa merambah ke seluruh segmen, baik itu komunitas bukan cuma orang KEI, mungkin orang Betawi, orang Jawa, orang Madura dan sebagainya. Itu manfaat dari organisasi bisa mereka rasakan. Maka apa yang kita sebut dengan lahirlah kayak Islam rahmatan lil alamin, maka FPMM juga harus menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh masyarakat Caangan Desa. Jadi tidak lagi FPMM dipandang sebagai organisasi yang paguyuban dan primordial, tapi FPMM sudah dipandang sebagai organisasi yang modern, nasionalis, dan mampu memberikan jawaban bagi semua komponen anak bangsa. Artinya FPMM dari Maluku untuk Indonesia. Iya benar, FPMM dari Maluku untuk Indonesia. Nah, itu harapan-harapan kita ke depan untuk FPMM.